Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Kebumen, di tengah-tengah kebun jenitri. Apa itu jenitri, keunikannya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu petani jenitri di Kebumen ini. Kan nunggu jenitnya nggak terasa. Iya, dengan padinya masih bisa budidaya ya. Kalau yang di sini ini umur berapa ini Pak? Ini sudah 1,5 tahun. 1 tahun setengah. 1,5 tahun. Berarti nunggu 1,5 tahun lagi ya? Nggak sampai. Oh nggak sampai? Kali pertumbuhannya cepet, 1 tahun lagi ini. 1 tahun lagi sudah berbuah. Udah buah. Tapi kalau untuk jenitri keringnya itu tadi Pak, berarti kalau Bapak juga punya stoknya yang dari berbagai jenis itu juga punya stok banyak juga berarti? Punya. Kalau udah bicara India, Nepal, Cina, Bangladesh itu luar biasa. Kalau Singapura, Brunei mungkin pedagang, pemain. Iya. Tapi datang juga. Kalau lagi nggak corona, musim panen apalagi. Nggak musim panen, ratusan warga asing yang datang. Apalagi musim panen. Hotel Kebumen sampai Karanganyar, sampai manapun penuh. Mereka datang cari barang. Ya berani kayak gini karena dulu belum corona. Satu ini saja udah ketemu 25.000 kali berapa ini? Ya, hitung. iya. Tuh 2, 3, 4, 5 katakanlah ini 10. 200.000 itulah. Nah, udah ketemu 250.000 kali berapa? Ya itu loh yang biru-biru. Ini jenis mendeman waktu itu 25.000, 20.000 cepet banget. India paling suka ini. Ini dia yang paling suka India. Yeah. Ini kalau dirawat, saya bilang tadi, ya, jenitri nggak ada musimnya, nggak musim setahun berapa kali. Itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih bunga. Nah, keluar bunga juga. Bunganya ada yang bunga muda, bunga tua. Wah, berarti rollingnya memang ya hampir sepanjang tahun berarti Pak. Iya, ini juga di batangnya mau keluar bunga ini. Oh iya. Yang lagi booming tahun ini yang balungan. Yang kecil-kecil itu tadi. Ini yang balungan. Lain, daunnya juga lain. Oh iya. Kan lain, daunnya lain. Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau itu yang mendeman. Lebih pendek. Itu yang mendeman. Iya ini. Itu siap anu, sudah siap turun. Sudah biru. Iya, daunnya lebih kecil. Ya lumayan banyak. Iya, ini lumayan ini. Ya, makanya alah kalau lagi nggak kena corona, satu bulan beli motor baru ya kecil. Gampang ya. Betul. Ada kamar mandi, ada dapur, ada kompor, ada gula, kopi siap. Wah. Kompor siap. Kompor nyala. Wah. Saya pernah baca juga loh Pak, di Kebumen itu ada yang istilahnya sedikit mengeluh dengan pencurian jenitri. Itu sempat kejadian. Kejadian kehilangan jenitri rawan waktu tahun 2015-2016. Itu waktu harga per butir sampai 40.000, 25.000. Satu pohon aja keluar sampai ratusan juta, itu sering hilang. Jadi para mereka yang punya kebun tiap malam jaga, ada yang jaga, ngontrak orang. Iya. Ini bunganya.
Nah, Ini kan baru diambil panenan kemarin. udah bunga lagi kayak gini. Artinya dia tahu uang juragan saya belum habis tapi kebutuhannya banyak, saya kasih lagi. Oh. Wah. Ada, saya bilang apa? Ada ruhnya. Iya. Pohon juga ada nyawanya. Lah itu untuk Kita kasih air, ya sama saya kita kasih minum. Kita kasih pupuk, sama aja kita kasih makan. Iya. Dia juga punya doa. Dia punya bahasa. Iya. Dulu memulainya menanam jenitri itu tahun berapa dan alasannya itu sebenarnya siapa sih Pak waktu itu? Kayak gini ceritanya. Di tahun 2014 terus saya terjun jadi petani. Artinya kesulitannya nggak banyak ketika kita jadi petani, cuman kita nunggu sabar. Iya. Harus dari nanam usia 0 hari, merawat sampai 2 tahun, bahkan kadang ada yang sampai 3 tahun baru buah. Dari 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun kan memakan waktu, tenaga, modal yang untuk pupuknya dan lain-lain. Tapi ketika saat sudah buah, laku berapapun kita sudah nggak mikir, toh nanti juga keluar buahnya lagi pohon tersebut. 1 tahun itu berapa kali sih Pak? Untuk panenan. Kalau normalnya 2 kali. Ya. Kalau bahasa padi ada musim rendeng, Ya. musim sadu. Ya. Kalau bahasa jenitri ada panen anteban dan panen kapitan. Kalau yang panen anteban itu ibarat padi tanam ke 1, musim rendeng orang Jawa bilang. Kapitan musim tanam gadu atau tanam yang kedua. Sampai saat ini jumlah pohon jenitrinya yang Bapak tanam itu sudah berapa? Mendekati ribuan lah, mendekati ribuan. Kalau 600-nya ya sudah ke sana. Namun itu dari berbagai jenis, karena jenitri juga nggak satu jenis, nggak satu macam. Kalau dilihat pohonnya ya iya, taunya oh itu jenitri. Tapi antara pohon A dan pohon B jenisnya lain, bentuknya lain, buahnya pun lain, harganya pun lain. Tadi kalau ke tingkat kesulitan, satu untuk mulai tanam jenitri itu banyak air nggak jadi, kurang air nggak jadi. Wah. Kalau kurang air kurus, pertumbuhannya nggak seger. Kalau kebanyakan air nggak kuat akarnya, karena jenitri itu termasuk pohon jenis yang cengeng. Nanti setelah tumbuh ada ulat batang. Ulat batang yang makan bagian kuncup, bagian pucuknya. Kalau udah serang itu tengahnya pohon, pasti ke atasnya mati, harus dipotong biar tumbuh cabangannya. Namun anehnya tidak semua pohon ulat itu doyan terhadap pohon tertentu yang biasanya sering diuletin, yang sering dimakan ulat itu pohon yang buahnya mahal. Untuk jarak tanam Pak, jadi dengan luas lahan 1000 meter anggaplah begitu, itu berapa pohon itu? 1000 meter. Pohon jenitri itu antara 4 sampai 5 meter. 4 sampai 5 meter. Ya, nah, untuk nilai hitungan Jawa ubin per satu ubin 1. Oh, per 1 ubin 1. Ya, normal. Artinya 1 ubin kan 4 meter persegi. Iya. Bisa diceritakan tentang apa keunikan dari perdagangan jenitri itu sendiri? Ya, kita sempat dapat informasi harganya sampai per butir yang puluhan ribu kan begitu. Saya sih cuma membayangkan ya itu, kalau sebutir 10.000 aja itu satu pohon itu
1000 butir gitu aja itu satu pohon sudah 10 juta gitu. 10.000 per butir, satu pohon ada 1000 butir sudah 10 juta. Iya. Itu sudah hal yang mengherankan ya. Iya. Itu banyak teman yang satu pohon laku sampai 80 juta, 100 juta, bahkan sampai ya mendekati nilai tengahan M kayak gitu. Ya karena memang itu Genitri dibilang ajaib juga enggak, dibilang enggak juga ya ajaib kayak gitu. Iya. Kalau keunikannya itu yang bikin mahal itu apa sih Pak sebenarnya? Yaitu Genitri tergantung motifnya Pak. Saya nanam khusus yang motif. Makanya kadang ya lakunya betul di masa kejayaannya jenis ini sampai 25.000. Satu butir 25. Satu pohon dapat keluar berapa ini? Ya, kalau satu pohon keluar 2.000, 50 juta. 50 juta satu pohon. Ada lagi yang satu butirnya sampai lakunya 40.000. Yang ini tingkat keunikannya, motifnya, garisnya dalam. Iya. Terus bentuk batik ukirannya kayak sayuran itu loh, buah pare. Nah, kan udah bentuk kayak gitu, kayak buah pare. Iya. Wah, itu kalau punya lahan 1000 meter 60 pohon itu wah lumayan loh Pak. Ya kalau 60 pohon baiknya jangan cuma satu jenis. Karena jenis motifan itu berapa macamnya, banyak banget. Jenisnya, namanya. Ya kalau ada lahan muat 60 ya paling enggak nanam 6 jenis. Jadi setiap satu jenis 10 batang. Ya. Satu jenis 10 pohon. 60 iya. berarti punya banyak macam punya jenis motifan 6 macam. Iya. Sempat kemarin cerita kalau yang apa garisnya banyak itu yang harganya mahal itu gimana itu? Nah, itu lain lagi nih barangnya. Udah masuk barang antik. Kategorinya sudah barang antik. Ya, barang langka ya. Barang langka. Kadang laku sampai 10 juta, sampai 15 juta, barangnya lain. Satu butir. Oh. Karena dihitung garis. Oh iya, ini garisnya banyak ya? Banyak. Oh iya. Itu namanya bodongan. Genitri apapun, motif apapun, versi apapun, kalau sudah masuk barang antik namanya bodongan. Dihitung garis itu jualnya. Nah. Iya, ini garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Wah. Kalau yang hitung ahlinya mungkin lebih kalau lagi. Saya yang hitung ini 17. Kalau yang ini 21. 21. Berarti tambah banyak lagi nih. Maunya yang lebih banyak sampai 30-an. Wah. Karena saat garisnya sampai 30-an ya lakunya udah di atas 20 juta. Dan ada lagi yang aneh, gandeng, kayak iya. deretan. Ini itu lebih. Ini langka ini kalau ini memang. Ini barang-barang langka kayak gitu. Kalau yang buatan pasti tangkainya ada 2. Tapi kalau yang asli tangkainya hanya 1. Satu bulatan, nggak kelihatan kan? Kelihatan. Oh kelihatan. Waktu jadi kulit sudah kelihatan kayak belimbingan itu. Oh. Kayak ada belahannya, cuman menyatu. Ini memang komoditas yang luar biasa nih. Biasanya satu musim panen, tiap titik kebun, saya titik kebun dari ribuan kebun, dari ribuan pohon, ada 9 titik. Ya. Dari 9 titik biasanya saya kumpulin barang antiknya buat beli motor baru enteng. Wah. Yang sering saya jumpai di kebun saya, Ya. hampir semua titik kebun buat main ular kobra. Apa itu nyambung hubungannya antara Genitri, tetesan Dewa Siwa sama ular kobra yang beken di India sana, itu nyambung apa enggak? Itu juga saya nggak perlu riset, saya nggak perlu penelitian, yang penting saya punya barang jadi uang kayak gitu. Iya. Untuk semua bibit berarti Bapak juga menyediakan? Menyediakan.
Siap. Bagi teman-teman siapa yang butuh juga melayani pembibitan. Ya, melayani pembibitan sekaligus juga untuk penjualan produknya. Ya. Nanti kalau pemirsa itu warga Tandiling ada pertanyaan atau ada apa kan bisa langsung kontak ke Bapak. Iya. Itu maksud saya. Kecil sudah kita stek. Oh, di stek. Kalau bawahnya lokalan ya, yang tumbuh di alas, atasnya ini yang supernya. Besok yang buahnya garisnya lebat, ukirnya bagus, halus, gepeng, tembus angka 40.000 ya Kang. Nah, kita lihat tingkat kekerasan tanah. Ya. Kalau kadang waktu bikin polybacknya tanahnya keras, ya, harus dipencet dulu, biar akarnya juga di sini berkembang. Kalau nggak dipencet-pencet, perkembangan akar susah. Ya, jadi susah untuk keluar dari Betul. tanah bawaannya ya. Tapi kalau nggak keras nggak usah. Doanya gampang. Selain bismillah, syahadat, selawat, ada doa Jawanya, mantranya. Saya tidak cuma nanam bibit, tidak cuma nanam wit, tapi nanam duit. Oh, ya. Ora kur nandur wit, ora kur nandur bibit, tapi nandur duit. Oh, itu yang Nah, ini kan sambungan sogol. Kayak gini. Oh, jadinya nanti seperti ini ya? Enggak. Ini semuanya dibuang nanti. Oh. Yang ini semua dibuang. Yang disisain ya, yang ini ya dua, ini sama ini. Kayak gini. Kenapa yang ini nggak kita buang dari sekarang? Iya. Pohon ini butuh oksigen. Ketika ini dibuang, sangat mungkin untuk mati karena kekurangan. Karena kekurangan oksigen. Iya. Kalau kita punya bibit bagus, mau ditanam di sini kelamaan, kita nanam di sini juga, kita nanam di batang tanaman, tapi nanamnya di batang, nyambungnya sama ini nanti. Oh, dalam 1 tahun ini sudah bisa melewati ini nanti, sama nyambungnya. Nah, sebagai perbandingan, yang tanam biasa berapa tahun, yang tanam di tanaman berapa tahun. Selisihnya biasa 1 tahun, lebih cepat. 1 tahun ya, lebih cepat ya. Nanam di atas tanaman.